Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana beserta rombongan tiba di Bandara Franz Josef Strauss Munchen, Jerman. Presiden dan rombongan akan memulai kunjungan kenegaraan ke 4 negara, diantaranya memenuhi undangan pertemuan tingkat tinggi KTT G7. Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana langsung dikawal menuju pusat kota München menuju penginapan. Presiden Jokowi disambut meriah oleh diaspora Indonesia yang tinggal di Jerman. Mereka menanti kedatangan rombongan Presiden. Dalam lawatan ke 4 negara, Presiden akan mengawali agendanya dengan hadir memenuhi undangan pertemuan tingkat tinggi KTT G7 di Istana Elmau, Bayern, Jerman pada hari Senin pagi hingga petang waktu setempat. Presiden juga akan menghadiri pertemuan bilateral dengan Kanselir Jerman Olaf Scholz. Setelah pertemuan tingkat tinggi G7, Presiden akan melanjutkan perjalanan ke Warsawa, Polandia, guna melanjutkan perjalanan ke Ukraina, Rusia, dan Uni Emirat Arab. Sekitar 18.000 polisi Jerman dikerahkan untuk pengamanan jalannya pertemuan tingkat tinggi G7 di Istana Elmau, Bayern, Jerman. Hari-hari jelang KTT G7, sejumlah jalanan dari dan menuju Istana Elmau, bahkan keluar dan masuk kota Garmisch-Partenkirchen ditutup. Tahun ini bukan pertama kalinya pertemuan G7 dilaksanakan. Tahun 2015 lalu, kota ini juga dijadikan lokasi KTT G7. Dampak penyelenggaraan pertemuan tingkat tinggi KTT G7, sekolah terpaksa ditutup dan mobilitas warga menjadi sulit. Dari München, Jerman, Miranti Hirschman, TV One mengabarkan. Presiden Jokowi bertemu dengan Kanselir Jerman dan Presiden Prancis di sela-sela KTT G7 yang digelar di Jerman Senin waktu setempat. Presiden Joko Widodo diundang ke KTT G7 karena Indonesia dianggap satu dari 5 negara ekonomi berkembang. Selain Indonesia, India, Senegal, Afrika Selatan, dan Argentina adalah negara-negara yang juga diundang. Kepala Bank Dunia, Badan Moneter Internasional, Organisasi Perdagangan Dunia, Badan Kesehatan Dunia, dan sejumlah badan internasional lain turut menjadi tamu undangan. Para pemimpin G7 berencana mendiskusikan beragam isu dengan para tamunya, termasuk perubahan iklim, energi, kesehatan, dan pandemi COVID-19, ketersediaan pangan, serta kesetaraan gender. Isu invasi Rusia ke Ukraina tidak luput dalam agenda diskusi. Presiden Joko Widodo berbicara mengenai peringatan 70 tahun hubungan Indonesia dan Kanada saat bertemu Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau. Keduanya berkomitmen untuk meningkatkan kerjasama kedua negara. Presiden mendorong penguatan kerjasama ekonomi dengan penuntasan perundingan Indonesia-Kanada Comprehensive Economic Partnership Agreement pada tahun 2023. Hal itu disebut akan memberi sinyal positif bagi dunia usaha Indonesia dan Kanada. Di hari kedua pertemuan KTT G7 di Jerman, Presiden Joko Widodo mengadakan sejumlah pertemuan bilateral membahas penguatan kerjasama ekonomi dan isu-isu terkait presidensi G20. Berikut liputan Miranti Hirschman dari Jerman. Pertemuan KTT G7 hari kedua baru saja usai, dan pada pertemuan KTT hari kedua ini Presiden Joko Widodo sudah hadir beserta dengan mitra-mitra G7 yaitu Argentina, India, dan juga Senegal dan Afrika Selatan. Dan dalam pertemuan ini para anggota negara-negara G7 mengajak foto bersama, dan kita bisa melihat bahwa Presiden Joko Widodo berdiri di baris paling depan dan diapit oleh Kanselir Jerman Olaf Scholz, dan sebelahnya adalah Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Dan begitu pula dalam working lunch atau pertemuan pada siang hari di Istana Elmau juga tampak bahwa Presiden Joko Widodo duduk di antara kedua pemimpin negara besar tersebut. Dan dalam pertemuan tersebut, Presiden Joko Widodo
tidak lupa mengundang negara-negara tersebut untuk hadir dalam KTT G20 pada November mendatang, dan tidak lupa sejumlah isu dibicarakan dalam pertemuan tersebut, diantaranya adalah perubahan iklim, juga mengenai ketahanan pangan dan pemulihan ekonomi pasca COVID-19. Dan setelah pertemuan multilateral, Presiden Joko Widodo juga mengadakan sejumlah pertemuan bilateral, yaitu dengan Jerman, Kanselir Olaf Scholz, untuk membicarakan ekonomi dan juga Ukraina. Begitu juga dengan Presiden Prancis Macron, juga membicarakan masalah Ukraina. Dan tidak lupa Presiden Joko Widodo juga bertemu dengan mitra G7, yaitu India. Di sini adalah Perdana Menteri Narendra Modi, untuk membicarakan ketahanan pangan dan kerjasama dalam sektor pangan. Dan dalam hal ini Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Modi sepakat kedua Menteri Perdagangan untuk segera bertemu dan membicarakan sektor pangan ini dan bagaimana solusi-solusi di masa mendatang untuk juga mencegah bencana kelaparan di berbagai negara di dunia. Direncanakan pada tanggal 28 Juni, yaitu hari Selasa atau beberapa jam ke depan, rencananya Presiden Joko Widodo dan rombongan akan melanjutkan perjalanan ke Polandia untuk meneruskan perjalanan ke Ukraina, yaitu Kiev, untuk bertemu dengan Presiden Ukraina Zelensky dan membicarakan berbagai hal, termasuk juga mengenai pangan dan bagaimana mengatasi krisis yang saat ini tengah terjadi.